Halo sahabat desa, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas terkait peran sekretaris desa dalam penyusunan pengelolaan keuangan desa, yaitu APBD desa setiap tahunnya. Nanti kita akan membahasnya, namun sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya kamu klik subscribe dulu sekaligus dengan like-nya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silakan share lewat media sosial kamu. Juga tonton videonya sampai habis. Oke, sebagaimana kita ketahui dalam hal penyusunan terkait APBD desa untuk pengelolaan keuangan desa, tentunya terlebih dahulu telah ditetapkannya dokumen peraturan desa tentang RKP desa. Mengingat apa yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dasar dari APBD desa itu adalah RKP desa. Hal itu disampaikan di pasal 29 ayat 5-nya. Di sini ada dikatakan bahwa RKP desa menjadi dasar penetapan APBD desa, yang artinya segala apa yang dianggarkan, baik itu harga satuan, kegiatan, dan sebagainya di APBD desa awal itu ada terlebih dahulu di Perdes tentang RKP desa. Nah, selanjutnya seperti yang disampaikan tadi, ketika dokumen RKP desa sudah menjadi peraturan desa, maka barulah sekretaris desa dapat mengordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBD desa. Hal itu disampaikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dan perlu ditekankan di sini bahwa peran sekretaris desa hanya mengordinasikan, artinya tidak membuat. Karena nanti ada peran para pihak, baik itu KAUR dan KASI, dalam hal penginputan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBD desa. Dan untuk dasar hukum sendiri terkait ketika Perdes RKP desa sudah ditetapkan, sekretaris desa yang melakukan pengordinasian penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBD desa itu ada di pasal 31 ayat 2 Permendagri 20 tahun 2018. Dikatakan bahwa sekretaris desa mengordinasikan penyusunan rancangan APBD desa berdasarkan RKP desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBD desa yang diatur dengan peraturan bupati atau wali kota setiap tahunnya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana tata cara sekretaris desa mengordinasikan terkait penyusunan rancangan APBD desa? Jawabannya sendiri, mengingat pemerintah desa telah diberikan alat bantu berupa aplikasi Siskudes, maka nantinya sekretaris desa akan menginstruksikan kepada KAUR KASI untuk menginput kegiatan-kegiatan yang ada di Perdes dokumen RKP desa ke Siskudes, yang mana yang pertama nantinya sekretaris desa akan meminta KAUR keuangan untuk menginput pada aplikasi Siskudes di menu data entry, penganggaran, dan diisi data anggaran. Nantinya sekretaris desa akan meminta KAUR keuangan menginput yang pertama di pendapatan desa. Berikutnya nanti KAUR keuangan akan diminta juga untuk menginput di menu pembiayaan 1. Selanjutnya KAUR keuangan akan juga diminta menginput di menu data entry, pembukuan, dan saldo awal. Serta selanjutnya di menu penatausahaan, penerimaan desa, dan untuk menu silpa tahun sebelumnya. Setelah KAUR keuangan telah selesai menginput data yang kita simulasikan tadi, maka selanjutnya sekretaris desa akan meminta KAUR KASI pelaksana kegiatan untuk menginput kegiatan-kegiatan yang telah ada di dokumen Perdes RKP desa.
yaitu dengan mengakses di menu data entry, penganggaran, isi data anggaran. Selanjutnya nanti KAUR Kasih Pelaksana Kegiatan akan menginput di menu kegiatan. Berikutnya nanti KAUR Kasih Pelaksana Kegiatan akan menginput di menu belanja. Yang mana penginputan di belanja ini nantinya yang diinput KAUR Kasih Pelaksana Kegiatan adalah sampai di rap rincinya. Nah, di sini nantinya Sekretaris Desa akan memberikan waktu kepada KAUR Kasih Pelaksana Kegiatan dalam menginput kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakannya di tahun anggaran berikutnya dan tertuang dalam APBD Desa awal dengan berpedoman pada Perdes RKP Desa. Berikutnya ketika nantinya KAUR Kasih Pelaksana Kegiatan serta KAUR Keuangan sudah menginput data yang terdapat di Siskudes sebagaimana yang kita simulasikan tadi, KAUR Kasih Pelaksana Kegiatan di menu kegiatan dan belanja, KAUR Keuangan di menu pendapatan serta pembiayaan 1 saldo awal dan penerimaan silpa tahun lalu, barulah Sekretaris Desa akan mengakses di menu data entry, penganggaran, dan di peraturan desa. Nantinya Sekretaris Desa akan mengklik yaitu Perdes terlebih dahulu. Di sini pilih tambah, misalkan karena ini masih usulan 00 dan tanggalnya kita simulasikan yaitu tanggal 23 Oktober 2024. Di sini jenis APBD desanya masih draft dan lembarannya di sini masih 00. Kita buat di sini tanggalnya sama. Oke, selanjutnya nantinya tempat desanya misalkan di sini kita buat yaitu Desa Tewang Kadamba. Selanjutnya pilih simpan dan akan diakses yaitu dengan menu Perdes ini. Kita klik, maka nantinya untuk draft terkait dengan peraturan desa tentang APBD Desa tahun anggaran berikutnya ini sudah selesai untuk batang tubuhnya. Selanjutnya nanti Sekretaris Desa akan kembali mengakses Siskudes untuk mendapatkan lampirannya, yaitu di menu laporan, penganggaran, dan untuk Perdes APBD Desa. Jadi inilah nanti lampiran dari dokumen tadi. Oke, selanjutnya dilakukan cetak, nanti Sekretaris Desa akan memprint dokumen ini dan akan selanjutnya memprint dokumen lampiran 1B Perdes APBD Desa. Jadi ini juga nanti akan diprint sebagai lampiran dari rancangan peraturan desa tentang APBD Desa. Berikutnya nanti Sekretaris Desa juga akan mengakses kembali ke menu data entry, penganggaran, dan peraturan desa. Ketika sudah diinput untuk perdesnya, maka akan masuk di menu perkadesnya. Di sini pilih tambah, nomor peraturannya masih 00 dan tanggalnya kita samakan saja. Selanjutnya jenis APBD desanya masih draft dan lembarannya juga masih 00. Tanggalnya kita samakan. Selanjutnya nantinya tempat desanya kita samakan saja. Dan di sini akan dipilih simpan. Nah, nanti Sekretaris Desa akan mengakses di menu Perkades ini. Selanjutnya akan muncul dokumen Word-nya. Dan nantinya untuk lampirannya yaitu di menu laporan, penganggaran, dan lampiran 1C penjabaran APBD Desa. Dimana di sini akan masih draft dan lakukan cetak. Inilah lampiran dari Perkades tadi. Ketika semua sudah terprint, nantinya barulah Sekretaris Desa akan menyampaikan dokumennya kepada Kepala Desa. Hal itu disampaikan pada Permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa di pasal 32 mulai dari ayat 1. Di mana di sini diamanatkan Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBD Desa kepada Kepala Desa. Nanti Kepala Desa akan melanjutkannya penyampaian dokumen tersebut kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Yang mana musyawarah BPD untuk penyepakatan
dan pembahasan rancangan peraturan desa tentang APBD desa itu paling lambat di bulan Oktober tahun anggaran berjalan. Selanjutnya, ketika BPD bersama pemerintah desa sudah selesai membahas dan menyepakati terkait rancangan peraturan desa tentang APBD desa yang sudah disusun tadi, maka barulah kepala desa menyampaikan untuk dokumen rancangan peraturan desa tentang APBD desa kepada bupati atau wali kota untuk dievaluasi. Hal itu disampaikan di Permendagri 20 tahun 2018 pada pasal 34-nya, di mana di sini diamanatkan 3 hari setelah penyepakatan dan pembahasan dengan BPD, maka kepala desa punya kewajiban menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBD desa itu kepada bupati untuk dievaluasi. Dan ketika sudah sampai ke proses penyampaian kepada bupati atau wali kota, maka kepala desa tinggal menunggu 20 hari kerja sejak penyampaian tersebut. Oleh karena itu diperlukan pada saat kepala desa menyampaikan dokumen rancangan peraturan desa yang sudah dibahas dan disepakati bersama dengan BPD kepada bupati wali kota, meminta tanda terima dokumen. Selanjutnya, ketika sudah melewati batas waktu, namun dalam 20 hari kerja terhitung dari tanggal tanda terima dokumen yang disampaikan tadi, itu hasil evaluasi bupati atau wali kota tidak juga terbit, maka barulah kepala desa nanti akan melakukan penetapan terhadap rancangan peraturan desa tentang APBD desa menjadi peraturan desa, sehingga isi dari amanat yang terdapat di rancangan peraturan desa tentang APBD desa itu sudah berlaku sejak kepala desa melakukan penetapan. Hal itu disampaikan di pasal 35 Permendagri 20 tahun 2018. Ada dikatakan bahwa dalam hal di ayat 3 itu, bupati atau wali kota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2, yang mana di ayat 2 itu 20 hari kerja, nantinya rancangan peraturan desa itu berlaku dengan sendirinya, yang artinya kepala desa bisa melakukan penetapan rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa. Mungkin itu saja pembahasan kita terkait peran sekretaris desa setiap tahunnya dalam penyusunan APBD desa. Terima kasih sudah menonton. Jika ada saran, masukan, atau pertanyaan, silakan langsung menuju kolom komentar di bawah. Sampai jumpa lagi.